Selamat siang, salam sejahtera. Terima kasih Coach Supi atas pembukaannya. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, selamat datang dalam seri kedua dari seri webinar Transformation Digital ini, yang kali ini membahas mengenai innovation atau inovasi. Izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Mediko Azwar, atau biasa dipanggil Coach Med. Business growth dan people adalah passion saya. Sebelum menjadi professional coach, saya adalah praktisi pemasaran selama lebih dari 20 tahun di beberapa perusahaan multinasional dan regional. Dua peran saya terakhir adalah marketing director untuk Grab dan senior vice president untuk Excel Axiata. Punya pengalaman pribadi serta ketertarikan akan pengembangan sumber daya manusia yang berdampak pada bertumbuhnya bisnis secara eksponensial, membuat saya tertarik untuk menjadi professional coach. Saat ini saya adalah license coach untuk Engage and Grow dan juga professional coach bersertifikat dari Institut Coaching Loop. Dalam seri perdana webinar seri ini, kita sudah membahas mengenai COVID-19, di mana COVID-19 sebagai satu organisme tak tampak mata berhasil mengubah hampir seluruh perilaku dan aspek kehidupan manusia dalam waktu sangat singkat, yang ujungnya memaksa setiap orang di muka bumi ini untuk meninjau ulang cara hidup dan kemampuan mereka untuk bertahan, termasuk dalam aspek bisnis. Jika melihat akibat yang sudah ditimbulkan, sudah sepantasnya jika COVID-19 mendapat predikat super disruptor yang belum pernah ada di muka bumi ini. Mari kita lihat bagaimana COVID-19 bisa mengubah kehidupan seorang karyawan yang bermukim di luar Jakarta dan tiap hari komuter ke Jakarta untuk bekerja. Biasanya, pagi hari ia menghabiskan waktu hampir 2 jam untuk tiba nyaris terlambat untuk meeting pagi di kantor. Menghabiskan waktu untuk bekerja seharian di kantor, ia kemudian harus berjuang lagi di jalanan selama lebih dari 2 jam sebelum tiba di rumah dan akhirnya bertemu keluarganya kembali. Di tatanan kehidupan baru yang mengharuskannya tinggal di rumah, pagi hari ia masih sempat menghabiskan waktu bersama keluarga, entah berolahraga atau sarapan bareng sebelum baru bekerja secara remote. Hal ini diselingi dengan lunch bareng dengan keluarga sebelum menutup hari dan kembali lagi punya quality time dengan keluarga di malam hari. Perubahan ritme hidup ini mempengaruhi sebut saja Panji dalam interaksinya dengan beberapa produk kategori. Kalau biasanya Panji menggunakan ojol untuk pergi dari dan ke stasiun kereta, sekarang dia tidak lagi menggunakan ojol. Brand seperti Grab atau Gojek harus memikirkan bagaimana mereka bisa tetap relevan buat Panji. Kalau biasanya selama commuting, dia menghabiskan waktu untuk mendengarkan musik dari stasiun radio kesayangannya dari handphonenya, sekarang dia sibuk membantu anaknya yang school from home. Stasiun radio harus memikirkan bagaimana mereka tidak kehilangan pendengar selama pandemi ini, di mana banyak orang tidak mendengarkan mereka karena mereka tidak lagi commuting. Kalau biasanya selama commuting, Panji banyak berinteraksi dengan begitu banyak brand yang mencoba berkomunikasi dan engage dengannya, sekarang brand tersebut harus memikirkan channel lain untuk berkomunikasi dengan komuter seperti Panji. Sebaliknya, dengan ibu rumah tangga yang sebelum pandemi punya waktu untuk bersosialisasi dan me time di pagi atau siang hari, setelah pandemi sering harus menghabiskan waktu bersama seluruh anggota keluarganya diselingi tugas rumah. Si ibu, sebut saja Mawar, sudah tidak pernah lagi mengunjungi mal atau kafe kecil di seberang sekolah anaknya. Biasanya, seminggu sekali dia berbelanja ke minimarket atau supermarket. Sekarang dia belanja online. Beberapa produk sudah lama tidak ia beli, karena sudah tidak relevan lagi buat gaya hidupnya yang sekarang. Namun, di sisi lain ada peluang untuk menawarkan ibu seperti Mawar yang perlu escape once in a while dari kerutinan di rumah, bertemu tiap saat dengan seluruh anggota keluarganya, dan terkadang menuntut diri berlebihan untuk bisa menyediakan kebutuhan mereka semua. Temuan Nielsen ini memperlihatkan terjadinya beberapa perilaku baru yang muncul setelah pandemi. Yang pertama adalah adopsi teknologi digital yang dipercepat.
Terlihat dari kemampuan orang mulai terbiasa menggunakan aplikasi video conference seperti Zoom, Microsoft Teams, untuk mendukung work from home dan school from home. Meningkatnya transaksi pembelian online serta juga entertainment di platform online juga terjadi. Kita juga melihat timbulnya hobi baru seperti gardening, cycling, watching drakor, atau bahkan home cooking turning home business, terutama di segmen menengah. Terlihat juga preferensi yang lebih akan standar serta jaminan kesehatan di berbagai sisi kehidupan. Dan di tengah ketidakpastian ini, banyak rumah tangga yang mengurangi belanja dan pengeluaran bulanan mereka, yang membuat mereka mengubah prioritas mereka, serta mengevaluasi ulang nilai-nilai yang ditawarkan oleh produsen. Nah, perilaku baru ini berdampak penataan ulang hubungan mereka dengan kategori produk ataupun merek. Dengan semua perubahan ini, baik dari cara hidup yang berubah, kebiasaan yang bergeser, prioritas serta pandangan nilai yang berubah, membuat brand serta company punya tantangan baru untuk tetap relevan dengan semua perubahan ini. Bayangkan apa yang terjadi bila Panji sudah tidak berkesan lagi, merek ojol yang biasanya dia gunakan setiap hari relevan buatnya. Grab atau Gojek akan kehilangan pangsa pasarnya. Bayangkan Bu Mawar yang sekarang memprioritaskan keamanan dan keselamatan dalam bertransaksi di toko atau resto favoritnya. Mereka akan kehilangan ratusan pelanggan seperti Bu Mawar. Di tatanan kehidupan baru ini, brand dan company harus memikirkan hubungan dengan pelanggannya yang sudah tidak selama lagi dengan yang dulu. Mereka bisa jadi sudah tidak relevan lagi bagi pelanggannya. Tantangan ini harus bisa dijawab segera, sebelum pelanggan menganggap brand atau company obsolete atau usang. Berikutnya saya akan mencoba membahas beberapa brand yang berusaha untuk membuat dirinya tetap relevan di tatanan kehidupan baru ini. Banyak UMKM yang bergerak dalam bidang produksi pakaian jadi melihat tren terkini konsumen yang mengurangi belanja pakaian. Untuk survive, mereka beralih memproduksi masker kain karena masker kesehatan sempat terbatas keberadaannya. Dan sekarang malah masker kain menjadi produksi utama mereka. Begitu pula dengan beberapa produsen kategori produk perawatan pribadi yang mulai memproduksi hand sanitizer. Konsumen memilih tinggal di rumah, dan bahkan selama PSBB, restoran tidak dianjurkan tidak menerima santap di tempat, yang membuat pemasukan restoran menurun. Hokben berinovasi meluncurkan ready-to-heat meals, serta Catai menawarkan minuman gede banget. Inovasi ini menghadirkan satu cara baru untuk menikmati produk mereka di rumah bersama keluarga. Grup Batagor Cuplis menawarkan pengalaman mengorder yang mudah dan nyaman melalui WhatsApp saat kebanyakan outletnya tutup dan mereka mengandalkan distribution hub-nya. Banyak restoran chain yang segera hadir di WhatsApp, namun melupakan customer experience saat order via aplikasi tersebut. Dilarangnya orang berkumpul serta melakukan perjalanan tidak menghalangi dilakukannya konser secara digital ataupun wisata secara virtual. Bahkan RCTI melalui Indonesian Idol sudah mengadakan audisi online buat ribuan orang dan sudah siap menghadirkan event lari secara online. Contoh lain brand yang secara holistik melakukan inovasi untuk tetap relevan di tatanan baru ini adalah Grab. Sesuai misinya untuk memberikan kehidupan yang lebih baik buat para mitranya yaitu driver serta merchant, mereka meluncurkan program untuk mempertahankan kesejahteraan dan kehidupan mitranya. Program GrabCare memberi dukungan finansial serta kesehatan buat mitranya, serta menyokong mitra merchant untuk meningkatkan value serta menekan biaya operasional. Di samping itu, mereka juga memprioritaskan keselamatan dalam penyediaan kebutuhan sehari-hari konsumen dengan menerapkan protokol kesehatan dalam operasional mereka. Mereka juga cepat meluncurkan produk baru seperti GrabMart, Grab Assistant, dan Grab Express Talangin. Saat segmen transportasi yang menjadi core bisnis mereka mengalami penurunan demand saat PSBB berlaku.
Beberapa contoh inovasi tadi adalah cara masing-masing brand dan perusahaan untuk tetap relevan buat prospeknya. Karena di tatanan kehidupan baru ini sudah banyak terjadi perubahan dalam gaya hidup prospek sehingga customer journey dan customer experience mereka berubah. Seperti pengguna Grab sebelum dan sesudah pandemi. Cara brand berkomunikasi dan menjalin hubungan dengan customer-nya juga perlu dievaluasi. Karena perubahan media yang mereka gunakan, serta konten yang harus relevan dengan tatanan baru ini. Nah, satu mantra yang dibutuhkan oleh para brand dan company untuk tetap relevan dan tak terlihat usang atau obsolete adalah agility. Mantra ini hanya akan sakti bila elemen ini membudaya dalam organisasi atau perusahaan Anda. Yang pertama adalah customer first. Mulailah membudayakan Anda dan organisasi Anda untuk fokus pada perilaku dan kebutuhan pelanggan sebagai dasar melakukan keputusan bisnis, bukan berdasarkan apa yang kompetitor atau pesaing Anda lakukan. Yang kedua adalah able to seize opportunity, mampu melihat peluang dalam setiap kondisi. Grab dan Gojek mungkin satu contoh paling baik, bagaimana melihat peluang. Industri food delivery tidak mungkin ada bila tidak ada industri ride-hailing. Lihat perkembangan food delivery sekarang. Dan bahkan Gojek terakhir meluncurkan layanan Go Service untuk perpanjangan STNK yang sangat berguna buat masa pandemi ini. Yang terakhir adalah quick to adapt to change. It's easy to say than to do. Tapi sekarang bukan waktunya untuk menunggu agar kondisi kembali seperti sebelum pandemi. Karena itu tidak mungkin terjadi. Jadi kita sebagai organisasi harus mampu untuk berubah menjadi lebih agile. Lalu bagaimana cara kita memulai transformasi untuk menjadi lebih agile? Selalu dalam transformasi digital ada 3 komponen utama, yaitu komponen teknologi yang digunakan dalam transformasi tersebut, komponen proses, yaitu bagaimana proses berbasis teknologi diterapkan, dan komponen people yang terlibat dan menjalankan agenda transformasi tersebut. Nah, dari mana kita mulai? Yang mana harus kita garap terlebih dahulu? Beberapa survei dan pengalaman dari pelaku transformasi digital menunjukkan bahwa komponen yang pertama harus digarap adalah people. Izinkan saya mengutip pernyataan dari almarhum Steve Jobs yang mengatakan bahwa teknologi itu bukan apa-apa. Yang paling penting adalah kita percaya pada people, yang pada dasarnya adalah bagus dan pintar. Dan jika kita berikan perangkat atau peralatannya, mereka akan menghasilkan sesuatu yang sangat menakjubkan. Salah satu konsultan yang terkenal di bidang transformasi digital juga menunjukkan bahwa 18 dari 21 kunci sukses dari suatu transformasi digital berhubungan dengan people. Mendesaknya kebutuhan untuk tetap relevan di pasar dengan berinovasi membutuhkan organisasi untuk menjadi lebih agile. Dan mempersiapkan people menjadi sangat penting untuk tetap bertahan di tatanan kehidupan baru ini. Izinkan saya menutup sesi pembuka ini dengan memberikan polling berdasarkan pernyataan dari Robert Kiyosaki, pebisnis dan penulis buku Rich Dad Poor Dad. Inovasi adalah kuncinya. Hanya mereka yang gesit untuk berubah seiring dengan pasar dan berinovasi dengan cepat yang akan bertahan. Silakan polling dimulai. Silakan jawab seberapa Anda setuju dengan pernyataan Robert Kiyosaki, dan kita akan melihat hasil pollingnya di sesi penutup. Terima kasih, salam sehat.